Anambas ini sebenarnya punya talenta yang luar biasa. Punya pulau ini pulau yang luar biasa, banyak pulau kecil-kecil dan masih menghijau semua. Dan juga lautnya masih belum rusak, terumbu karangnya masih bersih. Itu yang membuat nama Anambas ini ke depannya dikenal oleh turis-turis asing. Nama saya Abdul Malik, keseharian saya nelayan. Sekitar umur 9 tahun, 10 tahun itu saya sering ikut orang tua ke laut, mancing ikan kerisi. Nah, itu masih pakai sampan, belum ada pompong kami. Itu biasanya kami setiap harinya itu turun dari rumah sekitar jam 5 pagi dan kembalinya sekitar jam 7 sampai jam 8 malam. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan wilayah luar utara dari Indonesia ya. Dan Kabupaten Kepulauan Anambas ini terdiri dari 255 pulau. Secara potensi untuk pariwisata sendiri, Anambas itu sangat besar potensinya karena mungkin memang lokasinya itu dekat dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia. Dengan meningkatnya aktivitas turis, pastinya itu akan membawa dampak baik segi ekonomi, perputaran ekonomi, dan kemudian pertukaran budaya atau sosial. Nah, tapi di sini juga tidak berhenti dampak positif saja, tapi menimbulkan juga dampak negatif, terutama mungkin persoalan lingkungan yang sangat serius jika tidak diatur dengan baik aktivitas dari tourism ini. Anambas sendiri menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah karena terbatasnya infrastruktur yang ada di Anambas mengenai pengelolaan sampah. Dampak secara ekonomi kepada nelayan pastinya juga lumayan serius karena hasil tangkapan mereka pasti akan berkurang jika ekosistem terumbu karang atau ekosistem laut itu terpengaruh terhadap dampak sampah. Anambas Foundation mempunyai 3 pilar, above, below, dan beyond. Pilar beyond adalah pemberdayaan masyarakat. Kenapa pemberdayaan masyarakat ini penting? Karena tanpa adanya kapasitas masyarakat lokal yang bisa melakukan konservasi lingkungan sendiri atau perlindungan lingkungan sendiri, maka konservasi itu tidak akan berkelanjutan. Mereka akan berhenti begitu program itu selesai. Program yang paling prioritas kita lakukan di pemberdayaan masyarakat adalah Integrated Waste Management atau pengelolaan sampah terpadu lewat beberapa aktivitas. Contohnya salah satunya adalah bank sampah. Nah, bank sampah ini kita anggap metode paling sederhana yang bisa kita lakukan dan bisa langsung menyentuh masyarakat dari level rumah tangga. Lewat program BISA ini kami dipertemukan dengan startup yaitu Parongpong Raw Lab dan juga teman-teman mahasiswa yang melakukan satu proyek di Kolam Maras di Kabupaten Kepulauan Anambas. Cukup menarik apa yang sudah dilakukan oleh Anambas Foundation bekerja sama dengan Parongpong Raw Lab gitu ya dari program kerjasama ini. Jadi kami sudah memproduksi satu dashboard yang bisa digunakan oleh pilotnya saat ini 3 bank sampah yang di-lead oleh Anambas Foundation. Harapan besar dari DWEP atau Digital Waste Ecosystem Platform yang dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa ini bisa membantu teman-teman dari bank sampah bisa melakukan pencatatan secara terperinci dan secara transparan kepada nasabah-nasabah bank sampah. Hubungan antara Yayasan Anambas dan Parongpong Raw Lab kini seperti mitra yang tumbuh bersama. Kami saling belajar dan saling memperkuat. Parongpong membawa teknologi, sistem, dan inovasi. Kami Yayasan Anambas membawa pengetahuan lokal, jaringan masyarakat, dan kepercayaan di lapangan. Kolaborasi ini bukan sekedar kerjasama teknis, tapi hubungan yang dibangun atas rasa saling percaya dan tujuan bersama, memperbaiki alam sambil memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dan kami juga masing-masing berkomitmen bahwa proyek ini tidak akan berhenti di sini saja, tapi bisa dibawa ke kemudian hari dan di masa depan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan dampak positif yang lebih luas lagi.